Saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita Credo Rasuli dan hari ini kita memasuki minggu yang ke-12. Minggu lalu kita telah sama-sama belajar tentang kita sebagai gerejanya yang kudus dan am di dalam persekutuan orang kudus. Nah, hari ini kita akan masuk pada frase yang sangat terkait dengan kemanusiaan kita yang menunjukkan siapa kita manusia ini, yaitu orang berdosa. Frase yang akan sama-sama kita renungkan adalah pengampunan dosa. Nah, saya rasa pengampunan dosa adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita yang berada di Gibeon ini, saudara. Di dalam ibadah kita, khususnya melalui katekismus, perenungan katekismus, kita melakukan doa pertobatan, pengakuan dosa, untuk memohonkan pengampunan dosa. Namun sesungguhnya, apakah kita sudah benar-benar memahami dan memaknai akan pengampunan dosa ini? Nah, saudara, mengapa pengampunan dosa, frase ini, harus dicantumkan di dalam pengakuan iman rasuli? Karena sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, namun pada saat yang sama, kita mengakui adanya pengampunan dosa dari Allah kepada umatnya. Sekalipun frase ini begitu singkat, hanya terdiri dari 2 kata di dalam bahasa Indonesia, pengampunan dosa, namun kebenaran di balik frase ini sangat menakjubkan, saudara. Karena frase ini menegaskan akan realita keadaan terburuk manusia berdosa di hadapan Allah yang kudus. Namun frase ini juga mengungkapkan kemuliaan akan kasih karunia Allah terhadap manusia berdosa melalui salib Kristus. Kalau saudara perhatikan, hari-hari ini gereja sangat jarang mengkhotbahkan ataupun mengingatkan tentang pengakuan atau pengampunan dosa, saudara. Banyak gereja yang cenderung abai dengan betapa pentingnya bagi gerejanya untuk mengetahui, mendeklarasikan, bahkan merayakan akan pengampunan dosa. Seorang teolog bernama Albert Mohler, beliau menjelaskan betapa pentingnya pengampunan dosa itu. Dia mengatakan seperti ini, tanpa pengampunan dosa, tidak akan ada Injil. Tidak akan ada harapan bagi umat Allah, karena tidak akan ada umat Allah. Bahkan, bukankah Yesus juga mengajarkan akan pengampunan dosa ini melalui doa Bapa kami yang ia ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita? Namun sebelum kita memahami akan betapa pentingnya arti dari pengampunan dosa, saudara, kita terlebih dahulu harus menyadari siapa kita seperti yang Alkitab katakan. Yaitu bahwa kita adalah orang berdosa. Sehingga ketika kita menyadari akan hal itu, kita tahu mengapa kita membutuhkan pengampunan dosa. Sebab ketika kita gerejanya menolak dan mengabaikan makna Alkitabiah tentang betapa berdosanya kita manusia, dan betapa mengerikannya dosa, maka hal tersebut justru akan memudarkan keindahan, kuasa, dan kemegahan akan Injil Yesus Kristus. Kita tahu saat ini kita hidup di dalam dunia yang sudah mereduksi makna akan dosa, saudara. Banyak hal yang dahulu dunia katakan dosa, sekarang sudah dunia katakan bukan dosa lagi. Dunia saat ini menganggap dosa hanya sebagai sebuah masalah perilaku dan masalah moral, saudara. Dan dapat diselesaikan dengan perbaikan perilaku dan perbaikan moral manusia. Padahal dosa adalah masalah yang sangat serius. Karena dosa adalah akar dari setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sejak saat itu semua manusia berdosa dan memberontak kepada Allah. Roma 3 ayat yang ke-10 sampai ke-12 mengatakan dengan jelas siapa kita akibat dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, kemudian di perikop yang sama di ayat ke-23, Paulus menyimpulkan keadaan kita manusia. Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, cara kita memandang sesuatu pasti akan menentukan bagaimana tindakan kita terhadap sesuatu itu. Saya ulang ya. Cara kita memandang sesuatu tentu akan menentukan tindakan kita terhadap sesuatu itu. Kalau kita memandang sesuatu itu adalah hal yang remeh, maka tindakan yang kita lakukan biasanya adalah tindakan yang remeh. Sebaliknya kalau kita menganggap satu hal itu adalah penting, maka kita akan
melakukan tindakan itu sebagai sesuatu yang penting. Nah, sebagai contoh adalah di dalam hidup saya, dalam hal mencuci tangan, saudara. Kita tahu ya mengapa kita harus mencuci tangan, karena di tangan kita ini ada begitu banyak kuman, saudara, yang harus dibasmi dan dibinasakan, saudara. Makanya kita harus mencuci tangan. Nah, tapi dulu saya menganggap mencuci tangan ini adalah hal yang remeh, saudara. Bahkan saya kalau mencuci tangan itu kalau ingat sebelum makan, saudara. Bahkan habis megang barang-barang yang kotor, saya kadang lupa untuk mencuci tangan. Dan kalaupun saya mencuci tangan, itu asal aja, saudara. Sebentar banget. Dan buat saya mencuci tangan itu, asal tangan saya basah, itu saya udah cuci tangan, saudara. Tapi semua itu berubah sewaktu ada COVID, saudara. Saya menjadi lebih serius lagi dalam mencuci tangan, karena saya tahu kalau saya tidak mencuci tangan, maka saya bisa tertular oleh COVID. Itu saya. Nah, bandingkan dengan dokter bedah, saudara. Di mana hidup dan mati pasiennya ada di dalam tangannya, istilahnya. Ada protokol khusus untuk seorang dokter bedah sebelum dia melakukan pembedahan kepada pasiennya. Cara dia mencuci tangan itu sangat berbeda dengan kita. Nah, saudara, mungkin seserius itulah seharusnya cara kita memandang akan dosa. Martin Lloyd Jones pernah mengatakan, alasan mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita yang sejati adalah karena mereka tidak pernah mengalami perasaan duka yang mendalam karena dosa. Banyak orang Kristen yang mau punya sukacita, tapi terlepas dari perasaan duka karena dosa. Itu tidak mungkin. Perasaan duka yang mendalam karena dosa adalah sangat penting di dalam pertobatan yang sejati. Saudara, dosa sangat serius. Karena dosa yang kita lakukan itu seumpama kepalan tangan kita yang kita arahkan kepada Allah. Sewaktu kita berdosa, saudara, kita sesungguhnya sedang membalas anugerah Allah dengan kekejian. Sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengerti akan makna pengampunan dosa, kecuali kita mengerti betapa seriusnya dosa dan akibat dari dosa. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan makna dari frasa pengampunan dosa ini melalui perenungan yang kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9 sampai ke-18. Saya akan membaca ayat yang ke-9, saudara dan saya membaca ayat yang ke-10 dan seterusnya bergantian sampai selesai. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini ada 3 poin yang akan bersama kita renungkan. Yang pertama adalah dampak dari kegelapan dosa. Yang kedua, Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan yang ketiga, bagaimana orang berdosa diampuni. Kita masuk kepada poin yang pertama, dampak dari kegelapan dosa. Nah, saudara, hari ini perenungan kita kembali lagi kepada bagian prolog dari Yohanes ya. Kita tahu bahwa prolog dari Injil Yohanes itu sangat kuat menekankan akan ketuhanan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah pencipta bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ini saling bersinergi di dalam proses penciptaan. Di bagian surat yang lain, tepatnya di dalam Kolose, Paulus mengatakan dan menekankan siapa Yesus itu. Ia dengan jelas mengatakan, ia
Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sehingga dari bagian ini kita dapat menyimpulkan seperti ini, saudara. Yesus adalah Allah pencipta. Tanpa Yesus, tidak ada yang dapat diciptakan. Artinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini beserta segala isinya diciptakan oleh Yesus. Dan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, maka apapun yang Yesus lakukan selalu mengarah kepada Allah Bapa. Nah, kemudian kembali kepada ayat ke-9 sampai dengan ke-11. Di situ Yohanes mengatakan bahwa Yesus yang pada bagian ini dikatakan terang yang sesungguhnya telah berada di dunia ciptaannya. Namun dikatakan dunia yang Ia ciptakan tidak mengenal Dia. Bahkan yang lebih tragis dari itu, Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang yang dikatakan kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Nah, saudara, tujuan dari Injil Yohanes ditulis adalah ditujukan untuk semua orang. Baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Jadi kemungkinan besar kata dunia di sini mengacu kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Nah, sedangkan miliknya ini mengacu kepada orang-orang Yahudi. Jadi baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi memiliki masalah yang sama. Yaitu mereka menolak Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa mereka dikatakan tidak mengenal Dia? Bahkan mengapa mereka yang dikatakan milik kepunyaannya tidak menerima Yesus yang diumpamakan sebagai terang itu? Nah, saudara, umumnya terang adalah sesuatu yang tidak perlu kita ceritakan atau kita informasikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita semua pasti dapat merasakan dan melihat terang itu. Kalau seumpama kita ada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap sampai kita tidak bisa melihat sama sekali, saudara. Lalu kemudian ada muncul secercah cahaya. Maka kita pasti akan otomatis melihat kepada cahaya itu. Mata kita tanpa dikasih tahu dari orang lain, mata kita akan langsung menunjukkan pandangan kita kepada terang itu. Namun mengapa orang-orang itu tidak dapat istilahnya melihat terang itu? Bahkan sebenarnya kalau kita lihat di ayat sebelum ayat 9 ini, di ayat ke-7 dikatakan Yohanes Pembaptis diutus untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Agar semua dikatakan menjadi percaya. Tapi mengapa mereka tidak percaya? Nah, Arthur Pink menjelaskan seperti ini. Ketika matahari bersinar dengan segala keindahannya, siapakah yang tidak menyadari akan fakta tersebut? Siapa yang perlu diberitahu akan matahari yang bersinar itu? Orang buta. Nah, saudara, sesungguhnya kita tidak perlu menceritakan keberadaan akan terang. Keberadaan terang hanya dapat kita ceritakan kepada mereka yang tidak dapat melihat terang itu, yaitu orang yang buta. Yesus datang sebagai terang, Dia yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, namun dunia seolah buta sehingga tidak dapat melihat terang itu. Inilah yang terjadi akibat dosa. Akibat dosa, kegelapan akan dosa membuat dunia tidak dapat melihat terang Allah. Bahkan Yesus datang kepada milik kepunyaannya yang mengacu kepada orang-orang Israel yang kepada mereka Allah telah memilih mereka dari sejak semula. Tapi mereka bukan menyambut Dia, tetapi malah menolak Dia. Kerusakan akibat dosa membuat ciptaan tidak dapat mengenal Sang Pencipta. Bahkan ciptaan pun justru memberontak terhadap Sang Pencipta. Nah, saudara pernah mengalami penolakan selama saudara hidup? Saya rasa hampir setiap kita pernah mengalami penolakan di dalam hidup kita. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang suka ketika mengalami penolakan. Dan semakin dalam relasi kita dengan orang yang menolak kita, biasanya dampaknya juga semakin besar, saudara. Contoh saudara ya, misalnya sesudah selesai firman, saya turun dari mimbar, lalu ada saudara yang menyambut saya, tapi saudara menyambut saya dengan marah. Mungkin
karena ada perkataan saya yang secara tidak sengaja menyinggung hati saudara. Dan waktu saudara menghampiri saya, saudara marah, saudara berkata, I hate you, I don't want to see your face again. Kesannya kejam ya saudara, tapi ini contoh ya saudara ya. Jangan sampai benar ya saudara. Nah itu contoh saudara. Nah saya yang mendengar itu saudara, saya pasti akan menjadi sedih. Tapi kesedihan saya tergantung seberapa dalam saya mengenal saudara. Kalau saya tidak mengenal saudara, mungkin saya akan sedih. Tapi mungkin sehari atau 2 hari. Kalau saya cukup lama mengenal saudara, sekian tahun mungkin, saya akan sedih, mungkin seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau yang mengatakan ini adalah istri saya saudara, aku gak mau ketemu kamu lagi. Mungkin saya akan sedih dan gak akan pernah bisa melupakan kata-kata ini saudara. Nah saudara, sangat ironis dan sangat menyakitkan karena Yesus datang kepada mereka yang dikatakan ciptaannya, miliknya. Tapi ciptaannya dan miliknya yang seharusnya menyambut dia, justru malah menolak dia. Seolah-olah mereka berkata kepada Yesus, kami gak mau melihat kamu. Nah saudara, Yohanes menggunakan kata aletinos di dalam bahasa Yunani pada kata terang yang sesungguhnya. Yang artinya di dalam bahasa Inggris adalah true. Yang mengarah kepada keaslian atau keutuhan. Jadi pada bagian ini Yohanes menekankan bahwa sang terang itu, yaitu Yesus sendiri adalah terang yang sejati. Terang yang utuh, bukan terang yang sebagian. Hal ini menekankan bahwa ada terang yang lain berarti, terang yang sebagian. Atau terang yang tidak lengkap, bahkan ada juga terang yang palsu. Nah saudara, akibat dosa, maka kecenderungan kita adalah untuk lebih mengikuti terang yang lain. Terang yang sebagian itu, bahkan terang yang palsu. Dosa membuat manusia lebih mempercayai terang yang lain. Sehingga tidak dapat mengenali terang yang sejati. Dulu mungkin para rabi Israel menyebut bahwa Taurat Musa itu adalah terang dunia. Tapi itu bukanlah terang yang utuh, hanya terang yang sebagian. Ada juga mungkin pada waktu itu ajaran-ajaran lain yang adalah terang yang palsu, saudara. Maka dunia saat ini juga dibombardir dengan terang-terang yang lain, saudara. Terang-terang yang palsu yang kita pikir akan memberikan jalan keluar dan kepuasan di dalam hidup kita. Nah ini mungkin terang-terang yang palsu yang dunia tawarkan kepada kita. Dunia menjanjikan bahwa ketika kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut, maka kita akan menjadi bahagia dan menjadi puas, saudara. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar juga bisa terjebak di dalam mengikuti terang palsu ini, saudara. Padahal yang ada, justru semua terang palsu itu akan membawa kepada kebinasaan. Saudara, inilah kondisi kita akibat dosa. Kita menolak Allah. Kita memberontak dari Allah. Bahkan akibat dosa, kita tidak hanya dikatakan buta secara rohani. Paulus mengatakan kondisi kita akibat dosa adalah kita mati, saudara. Efesus 2 ayat yang ke-1, Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Rohani kita dikatakan mati, saudara. Sehingga tidak dapat berespon kepada kehendak Allah. John Stott mengatakan, kita tidak perlu ragu untuk menegaskan kembali bahwa kehidupan tanpa Tuhan, betapapun baiknya fisik dan mental orang tersebut, adalah kematian yang hidup. Dan bahwa mereka yang menjalaninya adalah mati, bahkan ketika mereka masih hidup. Dulu di awal tahun 2000, saudara, ada satu film yang berjudul The Sixth Sense. Nah, ada yang pernah nonton film ini ya, saya percaya pasti ada. Nah film ini menurut saya sangat keren, saudara. Karena berhasil membuat semua orang yang menonton film ini terkaget-kaget di ending filmnya, saudara. Nah The Sixth Sense menceritakan tentang seorang psikolog yang menangani seorang pasien, seorang anak kecil yang memiliki masalah suka berhalusinasi, saudara. Dan di dalam halusinasinya itu, si anak kecil ini bisa melihat orang-orang yang sudah mati, yang ada di sekitar dia. Dari awal cerita, saudara, ditunjukkan kalau yang punya masalah itu adalah si anak kecil ini. Namun sangat menarik karena di ending cerita film itu, saudara. Kita yang menonton film itu dibuat kaget, saudara. Karena ternyata di ending film itu,
si psikolog itu baru menyadari kalau ternyata dia juga sudah mati, saudara. Dan penonton juga dibuat kaget, saudara. Karena dari awal film sampai hampir selesai, si psikolog ini terlihat seperti masih hidup. Karena dia seperti sedang bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dia. Dengan istrinya dan dengan orang-orang lain. Seolah-olah dia masih hidup. Padahal dia sudah mati. Nah mungkin seperti itulah penggambarannya, saudara. Banyak orang yang hari-hari ini merasa diri mereka hidup. Padahal secara rohani mereka mati, saudara. Mereka merasa diri mereka hidup karena mungkin mereka berhasil mendapatkan terang-terang palsu itu. Dan itu adalah keliru. Dan itu juga terjadi akibat dosa. Namun puji Tuhan saudara bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menciptakan alam semesta. Bukanlah Allah yang menciptakan kita lalu kemudian dia meninggalkan kita begitu saja dan membiarkan ciptaannya mati di dalam dosa. Allah tahu bahwa tidak ada satu manusia pun mampu melepaskan diri dari dosa. Dan bukan hanya tahu, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang dari sejak semula telah mempersiapkan jalan agar manusia dapat diselamatkan dari dosa. Kita masuk kepada poin yang kedua. Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di bagian sebelumnya tadi kita melihat bahwa Yesus mengalami penolakan dari ciptaannya sendiri. Dari orang-orang yang dikatakan miliknya. Namun di dalam ayat yang ke-12 sampai ke-14 ada kabar baik. Yaitu tidak semua ciptaan menolak Yesus. Melainkan ada orang-orang yang dikatakan menerima dia dan bahwa orang-orang yang menerima dia dikatakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana orang berdosa dapat menerima Yesus dan menjadi anak-anak Allah? Pada ayat yang ke-14 itu yang kita baca, kita melihat ada dua sifat Allah yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, saudara. Yaitu Allah yang penuh dengan kasih karunia dan Allah yang penuh dengan kebenaran. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, saudara. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu akan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Grace atau kasih karunia adalah kata yang banyak digunakan di dalam Injil Lukas dan juga di dalam surat-surat Paulus, saudara. Tapi di dalam Injil Yohanes, kata kasih karunia hanya digunakan di dalam pasal pertama saja yang kita baca. Yaitu di ayat 14, ayat 16, dan ayat yang ke-17. Nah jujur saudara, terkadang ketika kita berpikir tentang Allah, kita berpikir tentang power, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, dan Allah yang menghakimi. Seperti Allah yang mungkin kita pikirkan di dalam perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya saudara, melalui Yesus, kita dapat melihat akan keindahan kasih Allah itu sebenarnya. Karena sesungguhnya saudara, kasih karunia menunjukkan kemiskinan dari umat manusia dan kekayaan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Dan kasih karunia itulah yang menyelamatkan kita. Paulus mengatakan hal tersebut di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, banyak dari kita yang mungkin sudah sering mendengar atau hafal dengan ayat ini. Yaitu bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia, sama sekali tanpa andil kita. Tetapi sayangnya di dalam kita mengaplikasikan kebenaran Injil ini, saudara, banyak dari orang percaya yang kadang merasa perlu untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan ini. Banyak orang berpikir seperti ini, saya harus berbuat kasih, saya harus berbuat baik, saya harus rajin beribadah, saya harus melakukan disiplin rohani supaya saya selamat dan masuk surga. Intinya, perbuatan sayalah yang menentukan keselamatan saya. Kita mungkin pernah mendengar ilustrasi ini, saudara. Satu kali ada 2 ekor katak yang terjatuh di dalam sebuah drum yang berisi susu, saudara. Mereka berusaha untuk melompat untuk keluar dari drum itu, tapi ternyata drum itu terlalu tinggi, sehingga mereka seringkali gagal untuk lompat keluar dari drum itu. Katak pertama sesudah berusaha berkali-kali melompat dari drum itu, gagal lagi, melompat lagi, gagal lagi, sampai di satu titik katak pertama ini akhirnya menyerah dan akhirnya dia membiarkan dirinya mati tenggelam di dalam drum yang berisi susu itu. Nah berbeda dengan katak pertama, saudara, katak kedua tetap berusaha dengan sekuat tenaganya, dia melompat
gagal. Dia melompat, gagal. Tapi dia nggak menyerah dan dia terus melompat, gagal. Dia melompat lagi sampai satu titik akhirnya katak ini berhasil menyelamatkan diri. Dia keluar dari drum itu dan dia keluar dengan selamat, saudara. Nah, ternyata susu yang ada di dalam drum itu telah berubah menjadi mentega. Karena si katak terus melompat dan gak menyerah, saudara. Nah, saudara, apa pesan dari ilustrasi ini? Pesannya adalah untuk kita berusaha sekuat tenaga kita, termasuk di dalam mendapatkan keselamatan. Itulah yang dunia ajarkan hari-hari ini. Kita harus beramal, kita harus berbuat baik, kita harus rajin beribadah untuk memperoleh keselamatan. Sedangkan Injil tidak mengajarkan seperti itu. Injil mengajarkan kita akan betapa rusaknya kita manusia berdosa ini. Dan betapa kita membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Ayat yang kita baca tadi memberikan satu alasan mengapa keselamatan itu bukan karena usaha kita. Yaitu agar tidak ada seorang pun yang memegahkan diri, saudara. Saudara perhatikan kata pemberian. Di dalam bahasa aslinya kata ini berarti hadiah, saudara. Kalau semisalnya saudara berulang tahun dan ada orang yang memberikan hadiah kepada saudara, apakah saudara harus berusaha melakukan sesuatu dulu untuk orang itu akhirnya memberikan hadiah? Enggak, saudara. Jadi pada bagian ini Paulus ingin menekankan bahwa sekali lagi, keselamatan yang kita peroleh itu murni karena inisiatif Allah. Dan kita dapat menyimpulkannya seperti ini. Kasih karunia adalah hadiah dari Allah. Iman itu sendiri juga adalah hadiah dari Allah. Keselamatan adalah hadiah dari Allah kepada kita. Sebaliknya kata truth atau kebenaran di dalam Yohanes ini muncul sebanyak 25 kali, saudara. Misalnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ke-17 Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Dan juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 Yesus mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Terkadang kita memahami kebenaran ini hanya sebagai kebalikan dari kebohongan atau dusta, saudara. Namun sebenarnya makna dari kebenaran di sini tidaklah hanya sebatas itu, saudara. Tetapi lebih dalam lagi. Kata kebenaran pada bagian ini bukanlah sesuatu yang kita dapat di luar Allah. Namun kebenaran adalah salah satu sifat dan karakter Allah. Dan kita dapat melihat sifat dan karakter Allah itu di dalam pribadi Yesus. Yesus, Sang Firman itu adalah perwujudan akan kebenaran dan juga kasih karunia itu. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri, saudara. Di dalam diri Yesuslah kita dapat melihat akan kasih karunia dan kebenaran Allah itu berpadu, saudara. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang sangat menghidupi paham relativisme, saudara. Yang menekankan bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Menurutmu benar? Belum tentu benar menurut aku. Misalnya di dalam soal LGBT, saudara. Kita tahu bahwa hal itu adalah salah dan dosa karena bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi di luaran sana, belum tentu mereka menganggap itu salah dan berdosa, saudara. Namun saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki dasar kebenaran dari apa yang kita hidupi. Yaitu firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan Allah kita bukan hanya Allah yang penuh dengan kasih karunia, namun Ia juga adalah Allah yang menghendaki adanya kebenaran itu di dalam diri kita. Daud menyadari hal tersebut ketika ia mengatakan di dalam doa pengakuan dosanya setelah dia menghampiri Batsheba, saudara. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8 Daud mengatakan, "Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Dan tidak hanya itu, saudara. Allah juga mau agar umatnya melakukan kebenaran itu. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-21. "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Namun di dalam keberdosaan kita, saudara, yang kadangkala terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita menjalani
hanya salah satu dari kedua hal itu. Atau bahkan kita tidak menjalani keduanya, saudara. Hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Misalnya di dalam kita mendidik anak, saudara. Ada kecenderungan beberapa orang tua yang mendidik anaknya dengan kasih, tapi tanpa kebenaran. Tapi sebaliknya ada orang tua yang mendidik anaknya dengan kebenaran, tapi tanpa kasih. Dan tidak hanya di dalam mendidik anak, saudara. Mungkin di dalam aspek yang lain, hal ini bisa terjadi. Di dalam pernikahan kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita, itu bisa terjadi. Randy Alcorn di dalam tulisannya mengatakan seperti ini. Banyak kesalahan terjadi di dalam kehidupan pernikahan, pelayanan, dan relasi lainnya yang mengalami kegagalan di dalam menjalankan kasih karunia dan kebenaran. Terkadang kita mengabaikan keduanya, tapi seringkali yang terjadi adalah kita memilih hanya salah satu. Dan senada dengan itu John Stott juga mengatakan seperti ini. Kasih kita akan tumbuh lunak jika tidak diperkuat dengan kebenaran. Dan kebenaran kita akan tumbuh keras jika tidak dilembutkan dengan kasih. Nah, saudara, apa yang terjadi seandainya kita hanya melakukan kasih karunia tapi tanpa kebenaran? Dan sebaliknya, apa yang terjadi kalau kita melakukan hanya kebenaran saja tapi tanpa kasih karunia? Saudara, kasih karunia seandainya dilakukan tanpa kebenaran, maka akan membuat kita menjadi orang-orang yang liberal, saudara. Ketika ada saudara kita yang mungkin melakukan dosa, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Injil, tapi kita diamkan saja. Kita nggak mau menegur orang itu dengan alasan kasih. Sebaliknya, kebenaran jika kita melakukannya tanpa kasih, akan membuat kita menjadi orang-orang yang kejam dan legalis, saudara. Kita akan selalu menuntut dan terus menuntut karena kita berusaha menjadi pembela kebenaran. Sehingga dari bagian ini kita dapat simpulkan bahwa kasih karunia dan kebenaran tidak dapat dipisahkan, saudara. Ketika kasih karunia dan kebenaran dipisahkan, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Saudara, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, Ia juga mau untuk kita terus menjalani kehidupan ini dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan kita pun senantiasa membutuhkan kasih karunia dan kebenaran Allah yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Pertanyaan sekarang, bagaimana kasih karunia dan kebenaran Allah itu akhirnya mengubahkan hidup kita? Kita akan masuk kepada poin yang ketiga yang juga menjadi gospel connection dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana orang berdosa akhirnya diampuni. Saudara, mari kita lihat kembali ayat ke-14 yang tadi kita baca. Di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, perhatikan kata firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Frasa ini menjelaskan akan doktrin dari inkarnasi Kristus. Di dalam bahasa aslinya, kata menjadi manusia seharusnya adalah menjadi daging, saudara. Jadi frasa ini seharusnya berbunyi firman itu telah menjadi daging. Untuk menekankan bahwa Yesus, selain dia Allah yang sejati, Yesus juga adalah manusia yang sejati. Karena pada waktu itu ada beberapa ajaran yang meragukan akan kemanusiaan Yesus. Jadi kemungkinan besar Yohanes menulis firman itu menjadi daging untuk mengcounter ajaran-ajaran itu. Sewaktu Yesus ada di dunia, dengan natur manusia yang ditambahkan kepadanya, saudara, maka Yesus dapat berpikir dan merasakan seperti kita manusia berpikir dan merasakan. Yesus merasakan sukacita, Yesus merasakan kesedihan dan perasaan-perasaan lainnya seperti yang kita rasakan. Oleh karena itu Yesus dapat bersimpati dan berempati dengan apa yang kita alami dan rasakan. Karena Yesus juga adalah manusia yang sejati. C.S. Lewis menuliskan tentang inkarnasi Kristus seperti ini. Mujizat utama yang ditegaskan oleh umat Kristen adalah inkarnasi. Mereka berkata bahwa Allah mengambil rupa menjadi manusia. Dia turun dan naik kembali untuk membawa dunia yang telah hancur bersamanya. Namun Yohanes tidak hanya menuliskan bahwa sang firman itu turun menjadi daging.
Tapi juga dikatakan, Sang Firman itu diam di antara kita. Kata diam di dalam bahasa aslinya adalah eskenosen. Bisa diartikan mendirikan tenda, saudara. Di dalam bahasa lainnya kata ini sering disebut dengan bertabernakel. Jadi dengan kata lain Yohanes ingin mengatakan Sang Firman itu bertabernakel di antara kita. Nah ketika kita mendengar kata tabernakel, saudara, atau kemah suci, maka setiap kita pasti akan langsung teringat dengan tabernakel yang ada di dalam perjanjian lama. Tabernakel di dalam perjanjian lama adalah tempat di mana Allah berdiam di tengah umat Israel. Di dalam tabernakel itu ada satu ruangan yang disebut ruang Maha Kudus, di mana di ruangan itu hanya dapat dimasuki oleh seorang imam besar, dan Allah hadir dan berbicara kepada imam besar di ruang Maha Kudus itu. Nah saudara, sesungguhnya segala hal tentang tabernakel yang ada di dalam perjanjian lama adalah merupakan cerminan yang mengarahkan kita kepada Yesus. Yang datang bukan hanya untuk bertabernakel, tapi dialah cerminan dari tabernakel itu sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari keterkaitan itu, saudara. Yang pertama, tabernakel diberikan Allah kepada bangsa Israel sewaktu mereka mengembara di padang gurun. Demikian juga dengan Yesus. Sewaktu Yesus di dunia ini, Yesus mengatakan dunia ini bukan rumahnya yang sesungguhnya. Yesus hidup sebagai orang asing sewaktu di dunia ini. Yesus sendiri yang mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Yang kedua, saudara, tabernakel memiliki tampilan yang sangat sederhana dibandingkan dengan piramid yang ada di Mesir atau mungkin bangunan lain di peradaban kuno pada waktu itu. Tabernakel atau kemah suci hanya terbuat dari kulit kanvas, saudara. Seperti tenda pada umumnya. Tidak ada sesuatu yang indah kalau dilihat dari luar. Begitu pula dengan Yesus. Di dalam nubuatannya tentang Yesus, Yesaya mengatakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ketiga, tabernakel pada waktu itu adalah pusat dari perkemahan bangsa Israel. Beberapa suku Israel berkemah mengelilingi tabernakel yang melambangkan kehadiran Allah kepada umatnya. Bukankah itu juga melambangkan Yesus? Dia yang menjadi pusat kehidupan orang percaya. Yesus senantiasa menjadi pusat di dalam setiap apa yang kita lakukan. Apa yang kita percayai, apa yang kita harapkan. Dan yang keempat, tabernakel adalah tempat di mana korban dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Dimulai dari sejak Adam dan Hawa, Allah sudah menegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Neraka yang kekal. Dan itu yang seharusnya menjadi bagian kita semua, saudara. Di tabernakel itu ada hewan-hewan yang dikorbankan sebagai tebusan atas setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan. Hal ini sangat penting, saudara. Karena menunjukkan bahwa orang berdosa pada waktu itu tidak dapat datang kepada Allah yang kudus kecuali melalui pengorbanan. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan tanpa penumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan dosa. Dengan jalan yang sama, kita yang adalah orang berdosa tidak akan dapat datang mendekat kepada Allah yang kudus kecuali melalui pengorbanan yang dilakukan Yesus. Yang melalui tabernakel daging ini mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban pengampunan dosa. Karena di salib itu adalah merupakan tempat Allah mendemonstrasikan kasih karunia dan kebenarannya. Karena di salib itu, cawan murka Allah dinyatakan atas dosa manusia. Tetapi di salib yang sama, Allah menyatakan kasih karunia-Nya karena Yesus yang menanggung cawan murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Sehingga di atas salib itu, Yesus memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna. Dialah anak domba Allah yang menanggung dosa umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara,
Apa yang saudara bayangkan ketika saudara mengingat akan salib? Seharusnya kita yang ada di sana untuk menanggung cawan murka Allah itu, saudara. Karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Namun di salib itu, Yesus yang menggantikan posisi kita. Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu merelakan dirinya mati bagi kita. Sehingga saat kita memandang pada salib, kita tahu bahwa orang berdosa ini telah diampuni. Karena Yesuslah yang telah membayar lunas setiap hutang dosa kita. Untuk itu mari saat ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Tuhan? Apakah kita memandang diri kita sebagai orang yang cukup baik, yang tidak membutuhkan anugerah pengampunan Tuhan? Ataukah kita memang menyadari bahwa memang kita orang berdosa, yang senantiasa membutuhkan anugerah pengampunannya? Sadarkah kita akan betapa besar pengorbanannya di salib yang menggantikan kita dan akhirnya mengampuni dosa kita? Oleh sebab itu ketika kita menyadari akan kebenaran ini, saudara, maka respon kita adalah untuk kita terus menyadari bahwa kita orang berdosa yang senantiasa membutuhkan anugerah pengampunannya. Karena ketika kita menyadari betapa berdosanya kita dan betapa kita membutuhkan anugerahnya, maka respon kita berikutnya adalah kita bertobat dari menganggap murah kasih dan pengorbanannya bagi kita. Sehingga di dalam pergumulan kita dengan dosa, saudara, kita dapat terus datang di dalam doa pertobatan, memohonkan ampun dengan kesungguhan hati. Karena kita tahu bahwa seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Dan inilah yang menjadi implikasi dari firman Tuhan pada hari ini. Karena Injil, kita senantiasa bersyukur atas anugerah pengampunan yang Ia berikan. Setiap waktu ketika kita berdosa, kita boleh datang pada Tuhan dan memohon pengampunannya dengan sungguh. Karena Injil kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Karena Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Dan karena Injil kita belajar untuk memberikan kasih karunia, dan pada saat yang sama, kita juga belajar untuk berani menyatakan kebenaran kepada orang lain.